Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek UAS Embedded System kita tentang pembuatan IoT menggunakan sensor DHT11 dan juga sensor LDR. Jadi ada beberapa komponen yang kita gunakan untuk menggunakan proyek ini. Yang pertama, kita menggunakan ESP32 sebagai microcontrollernya. Terus yang kedua ada sensor LDR untuk mengecek bagaimana seberapa cahaya yang berada di lingkungan sensor. Terus yang ketiga ada sensor DHT11. Fungsi dari sensor ini mengukur suhu dan kelembapan pada tempat di sensor. Terus yang keempat, kita juga menggunakan LED hijau dan kuning, di mana LED kuning itu mengidentifikasikan bahwa modul WiFi pada ESP32 itu nyala, dan yang hijau mengidentifikasikan pada sensor LDR. Terus kita juga menggunakan komponen resistor 220 ohm, selanjutnya beberapa kabel jumper dan breadboard, dan pastinya ada USB. Ini merupakan gambaran komponen hardware kita yang kita buat untuk proyek kita ini. Untuk lebih jelasnya kita akan nampilkan FreeSync. Jadi ini beberapa gambaran komponen kita yang menggunakan FreeSync agar lebih jelasnya. Di sini juga seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada sensor DHT11, sensor LDR, LED hijau dan kuning, dan juga ada non-MCU. Ini beberapa juga kabel-kabel dan beberapa warna yang mengidentifikasikan bahwa kabel itu positif, negatif, dan juga pengiriman data. Mungkin untuk pengiriman data akan dilanjutkan oleh Taufik menuju ke database. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pengiriman data dari sensor ke Arduino IDE sampai ke hostingan atau database. Di sini untuk yang pertama kali dari tampilan simulasi itu dia mengirim data ke server frontend di sini. Nah, dengan terkirimnya nilai-nilai dari server frontend di sini, dia langsung terkirim ke database hostingan melalui codingan yang ada di Arduino IDE yang tertulis itu di bagian string server name, yaitu namanya Embedded TIKUB 2021. Nah, di sini kami menggunakan 00 web host untuk memakai hostingannya. Nah, di sini dari database hostingan itu dia sudah terkirim. Dengan bukti terkirimnya itu di sini tertampil nilai yang sama dari serial pentelan yang ada di Arduino IDE. Nah, mari kita buktikan apakah sudah terkirim ke database ini ataupun, dengan cara pertama-tama kita menggunakan sensor. Sekarang di sensor LDR di sini bernilai 2600. Jika kita lihat di codingan di sini, saya memakai, jika nilainya itu di atas 3000, maka dia akan menyalakan lampu hijau. Nah, mari kita buktikan dari serial printer di sini. Oke, untuk simulasi di sini saya arahkan senter ke dalam sensor LDR. Nah, oke, untuk sensor LDR lampu hijau menyala sebagai indikator jika nilai di atas 3000 dia akan menyala. Di sini di serial monitor di sini tertampil nilainya 3491. Mari kita cocokkan apakah di website juga 3491. Nah, oke, untuk di serial di tampilan hosting nilainya sama seperti di serial pentelan. Begitupun juga di database. Nah, selanjutnya untuk sensor suhu, cara kerjanya juga sama. Mari kita buktikan dengan menggosok DHT11-nya. Karena suhu di ruangan sekarang itu berada di 2750, dan kondisi suhu saya sendiri di sini mulai naik karena perbedaan suhu. Yang awalnya 27 sekarang menjadi 28. Itu menandakan bahwa sensor ini
bisa mengirim data dari Arduino IDE melalui serial controller, setelah itu dikirim ke database lalu ditampilkan di tampilan listrik. Nah, terbukti jika sensor bisa mengirim. Mungkin itu yang bisa kami atau kelompok 3 presentasikan. Mungkin tidak ada semua pertanyaan, saya kembalikan ke Madi Kamjaya. Oke, mungkin sekian dari kami dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.